Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Anda dengan NIM 11840310106 dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Riau. Kali ini saya ingin membacakan hasil laporan akhir dari KKN saya, KKN DR Plus dari Dubak Limpato. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dosen pembimbing lapangan saya di KKN, Bapak Nuardi, MED, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jorong Lubak Limpato yang sudah memberikan tempat untuk saya dan kelompok KKN saya untuk KKN di sana. Baik, sebelum masuk ke materi dari laporan akhir KKN saya, di sini saya ingin membahas tentang apa saja poin-poin yang akan saya baca pada laporan ini. Yang pertama, saya akan membacakan latar belakang, pembahasan, produk yang dihasilkan, permasalahan yang dihadapi. Nah, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang. KKN DR Plus ini kegiatannya dilakukan di sekitar daerah atau lingkungan tempat tinggal mahasiswa. KKN DR Plus ini juga setiap mahasiswa yang berkegiatan turun ke lapangan harus mematuhi standar protokol kesehatan yang sudah diterapkan, mau itu dari individu ataupun secara kelompok. KKN DR Plus dapat diwujudkan dengan melakukan kepedulian COVID-19 atau recovery pasca wabah COVID-19, relasi agama dan kesehatan, pendidikan dan dakwah keagamaan, serta kegiatan sosial terkait dan ilmu keprodian dengan memanfaatkan media sosial sebagai tempat penyampaian informasi. Kegiatan kuliah kerja nyata dari rumah ini dimulai sekitar di bulan Juli 2021 sampai tanggal 31 Agustus 2021 yang berada di Jorong Lubak Limpato, Kanagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Dan untuk memenuhi tugas dari KKN DR Plus ini yang sudah diterapkan dari kampus Universitas Riau dan juga disepakati bersama dengan LPPM, maka terpilihlah 4 kegiatan yang akan dilakukan KKN DR Plus saya ini dari 5 bidang. 4 kegiatan itu terdiri dari kepedulian COVID-19 atau recovery pasca wabah COVID-19, relasi agama dan kesehatan, pendidikan dan dakwah keagamaan, serta kegiatan sosial terkait dan ilmu keprodian. Nah, mari kita masuk ke pembahasan. Di sini saya ingin membahas tentang 4 bidang kegiatan yang telah saya pilih tadi. Nah, sebelum itu saya ingin membacakan poin pertama dari bidang tersebut, yaitu pertama kepedulian COVID-19 atau recovery pasca wabah COVID-19. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Cara mengatasi penyebaran COVID-19 ini yang terus meningkat di Riau pada tanggal 28 Agustus 2021 yang mendapatkan kasus baru sekitar 385. Oleh karena itu, kami dari mahasiswa KKN DR Plus ini, Universitas Riau, melaksanakan kegiatan lapangan yang bertema kepedulian COVID-19 ini berupa pembagian masker dan sosialisasi tentang protokol kesehatan 6M, serta pembagian flyer tentang apa saja protokol kesehatan 6M itu. Nah, pada saat pembagian masker kepada masyarakat, mereka tidak langsung memakainya, namun setelah kami menjelaskan kepada masyarakat Lubuk Limpato tentang protokol kesehatan bahwa pemakaian masker untuk saat ini sangat penting. Setelah kami jelaskan, para masyarakat pun mengerti dan mulai memakai masker yang telah kami berikan kepada masyarakat Lubuk Limpato tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu saya mengambil program dari relasi agama dan kesehatan. Saya dan mahasiswa KKN DR Plus kelompok saya Universitas Riau melaksanakan kegiatan relasi agama kesehatan yang dilakukan dengan 2 kegiatan. Yang pertama, pada kegiatan pertama kami mengikuti pos gizi di Lubuk Limpato. Pada kegiatan Lubuk Limpato ini kami membantu pada kegiatan pos gizi ini di Lubuk Limpato ini kami membantu ibu-ibu pada acara pos gizi ini membagikan makanan kepada anak-anak agar orang tua dari anak tersebut mengerti tentang makanan apa saja yang baik terhadap anak-anaknya, dan juga kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena kondisi yang sehat manusia dapat beraktivitas, beribadah, dan melakukan berbagai hal lainnya. Nah, pada kegiatan kedua kami mengikuti kegiatan yang namanya acara Khatam Al-Quran. Pada kegiatan ini kami terlibat sebagai panitia dalam acara tersebut. Di acara tersebut kami membantu panitia lainnya untuk mempersiapkan acara
khatam Al-Quran ini. Nah, pada kegiatan ini kami berpartisipasi membantu untuk membuat dekorasi panggung serta juga membantu membuat pintu masuk serta menjemput sumbangan ke rumah-rumah warga di Lubuk Limpatan tersebut. Nah, program ketiga yang saya pilih dari kelompok KKN saya itu yaitu pendidikan dan dakwah keagamaan. Pada tanggal 3 Agustus 2021, kami dari KKN DR Plus melaksanakan kegiatan online yang dimana kami membuat kegiatan webinar yang bertemakan pentingnya membangun karakter leadership untuk meningkatkan peran berorganisasi. Nah, kegiatan webinar ini dilakukan bersama anggota OSIS ICBS secara online. Dikarenakan murid-murid ICBS tidak boleh membawakan HP, maka dari itu kami membuat 2 tim. Satu tim untuk menyiapkan layar untuk ditayangkan agar murid-murid bisa melihat webinar ini secara online. Dan webinar ini memakai aplikasi Google Meet. Peserta yang didapat ialah sekitar 30 murid. Dan kenapa kami ambil tema ini? Karena pentingnya membangun jiwa kepemimpinan pada karakter ialah belajar untuk bertanggung jawab ketika melakukan tindakan sesuatu yang melibatkan orang banyak, terutama berorganisasi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menganggap leadership sebagai misi penting umat manusia. Diceritakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu. Pada dasarnya setiap muslim adalah pemimpin. Yang membedakan pastilah hanya satu, cakupan luas kepemimpinannya, mulai dari pemimpin untuk diri sendiri sampai dengan pemimpin negara. Termasuklah dalam adalah pemimpin perguruan tinggi. Masing-masing memiliki tanggung jawab sesuai dengan tingkatnya. Nah, maka dari itu kami mengambil tema tersebut untuk menjadikan proker dari pendidikan dan dakwah keagamaan kami ini. Dan selanjutnya kita masuk ke proker terakhir, yaitu kegiatan sosial terkait dan ilmu keprodian. Nah, perkembangan media sosial ini saat ini semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat di dalam mendapatkan kebutuhan akan informasi. Salah satunya media sosial yang semakin banyak digunakan saat ini adalah media sosial Instagram. Nah, pada kegiatan ini kami melakukan kegiatan online dengan melakukan pemanfaatan teknologi tepat guna dengan membuat video konten kreatif online. Pada kelompok KKN saya melakukan promosi video Jorong Lubuk Lipato ke Nagari Terantang, Kecamatan Hara, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan media sosial yaitu pada di Instagram. Dengan pemanfaatan teknologi yang sudah ada ini, sekarang sudah makin maju, maka dari itu kami melakukan promosi dan komunikasikan kepada masyarakat melalui media sosial, salah satunya Instagram yang sering digunakan oleh masyarakat untuk saling bertukar informasi. Maka dari itu target kami masyarakat lainnya agar lebih tahu apa saja yang ada di Lubuk Limpato ini. Di video ini sekaligus kami memperkenalkan mahasiswa dan mahasiswi yang ber-KKN di Jorong Lubuk Limpato ini pada kegiatan saya dan teman-teman sekaligus bersosialisasi kepada masyarakat Indonesia atau dimanapun berada bahwa di daerah Lubuk Limpato ini terdapat kawasan wisata yang sangat menarik perhatian, dan pastinya di video ini juga ada penjelasan tentang sejarah dari Lubuk Limpato yang disampaikan langsung oleh Bapak Jorong Lubuk Limpato tersebut. Produk akhir yang dihasilkan, yang pertama, produk akhir yang dihasilkan ini ada 4. Yang pertama itu membagi masker dan sosialisasi protokol kesehatan 6M. Nah, penyebaran COVID-19 ini yang terus tidak henti-hentinya sampai sekarang, ini membuat masyarakat harus lebih waspada lagi, serta mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, agar kita sama-sama mencegah dari penyebaran COVID-19 ini. Maka dari itu, KKN DR Plus ini di Lubuk Limpato berpartisipasi dalam membantu warga dengan cara membagikan masker serta sosialisasi tentang protokol kesehatan dan COVID-19. Selanjutnya yang kedua yaitu kegiatan posisi dan acara khatam Quran. Pada kegiatan posisi ini di Lubuk Limpato ini kami membantu ibu-ibu membagikan makanan kepada anak-anak agar orang tua dan semua mengerti tentang apa saja makanan yang baik terhadap anak-anaknya. Pada kegiatan kedua khatam Al-Quran, pada kegiatan ini kami terlibat sebagai panitia dalam acara tersebut. Di acara tersebut kami membantu panitia lainnya untuk mempersiapkan acara khatam Al-Quran tersebut. Yang ketiga, webinar webinar pentingnya membangun karakter leadership untuk meningkatkan berorganisasi. Nah, pentingnya membangun jiwa kepemimpinan pada karakter ialah belajar untuk bertanggung jawab,
ketika melakukan tindakan sesuatu yang melibatkan orang banyak pada terutama pada berorganisasi. Yang terakhir itu produk yang dihasilkan. Yang terakhir itu pemanfaatan teknologi tepat guna media sosial, video konten kreatif, promosi daerah Lubuk Linggau. Pengguna media sosial pada saat ini terus berkembang dalam penyampaian sebuah informasi kepada orang banyak. Dampak dari COVID-19 ini membuat tempat daerah Lubuk Linggau ini yang biasa dikunjungi wisatawan yang sekarang menjadi lebih sepi akibat dampak COVID-19 ini. Maka dari itu, pembuatan video ini bertujuan untuk mengenalkan kembali tempat wisata yang ada di daerah Lubuk Linggau kepada masyarakat yang merindukan tempat-tempat wisata yang ingin dikunjungi. Pada promosi video tersebut dilakukan di media sosial Instagram. Permasalahan yang dihadapi ketika melaksanakan sebuah kegiatan tidaklah selalu berjalan dengan lancar. Pasti ada yang namanya hambatan. Begitu juga dengan kegiatan KKN Der Plus ini. Berikut permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama KKN Der Plus saya ini adalah yang pertama dari kejadian COVID tadi, itu melakukan pembagian masker serta sosialisasi tentang protokol kesehatan kepada masyarakat. Lubuk Linggau dengan juga membagikan flyer tentang 6M. Pada kegiatan ini saya tidak menemukan yang namanya masalah dikarenakan masyarakat di sana ketika saya melakukan kegiatan tersebut mereka mendengarkan dan mematuhi apa yang kelompok KKN saya sampaikan walaupun awalnya mereka belum mematuhi yang namanya protokol kesehatan, tapi setelah kami sampaikan mereka menurut saja yang kami sampaikan. Maka dari itu tidak ada yang dipermasalahkan di dalam program pertama ini. Yang masuk ke program kedua, yaitu relasi agama dan kesehatan. Ini saya mengikuti kegiatan Pos Gizi dan Khatam Al-Quran. Pada kegiatan ini saya menemukan sedikit masalah pada kegiatan Khatam Al-Quran. Pada kegiatan ini saya dan kelompok kakek saya ketika melakukan turun lapangan, selalu ada perubahan cuaca yang mengakibatkan tertundanya pembuatan properti pada acara Khatam Al-Quran ini. Maka sedikit tertunda pembuatannya itu. Maka kami mengejar deadline ketika banyak yang belum siap properti yang belum kami buat. Yang ketiga itu pendidikan dan dakwah keagamaan, kegiatan online webinar yang begitu pentingnya membangun karakter leadership untuk meningkatkan peran berorganisasi. Pada kegiatan ini saya mendapatkan masalah pada webinar ini dikarenakan murid-murid CBS tidak boleh membawa HP dan memakai handphone di CBS tersebut. Maka dari itu saya dan teman-teman rekan saya mencari cara agar tetap berjalannya webinar ini. Maka dari itu kami menemukan penyelesaiannya, yaitu melakukan pembuatan 2 tim, yaitu satu melakukan operator di CBS ditayangkan di layar besar, satu lagi kelompok KKN yang stay untuk berada di dalam Google Meet tersebut. Nah, permasalahan yang dihadapi terakhir yaitu kegiatan sosial terkait dan ilmu keprodian ini melakukan pemanfaatan teknologi tepat guna video konten kreatif ini. Pada proker terakhir ini, pada kegiatan ini saya tidak menemukan yang namanya masalah dalam proses pembuatan video tersebut, karena ketika kami mengunjungi tempat wisata tersebut tidak ada hal yang membuat kami terganggu ketika kami melakukan pembuatan video tersebut, dan juga warga-warga tersebut juga mensupport proses pembuatan Lubuk Linggau ini, dan juga Bapak Jorong Lubuk Linggau ini juga mendukung untuk membantu proses pembuatan video Lubuk Linggau tersebut. Baiklah, itulah hasil presentasi laporan akhir KKN saya, Pak Juanda, di Lubuk Linggau. Ketika saya menyampaikan presentasi tersebut ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.